Halo, selamat datang di Malang. Malang adalah salah satu kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terletak di dataran tinggi, berjarak 90 km dari kota Surabaya. Karena letaknya yang tinggi, kota ini memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi. Kota ini memiliki banyak budaya dan keanekaragamannya. Salah satunya adalah Basa Walian. Tentu, warga yang tinggal di kota Malang sudah tidak asing lagi dengan bahasa Walian ini. Apalagi kera-kera ngalam atau arek-arek Malang yang sudah menjadi bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi dengan orang lain. Berdasarkan buku Malang Tempo dulu dari Dukut Imam Widodo, bahasa Walian ini diciptakan oleh kelompok gerilya rakyat kota yang berjuang di wilayah Malang. Bahasa ini mulai berkembang sekitar tahun 1949 pada masa kelas 2 Perang Kemerdekaan. Sebab pada masa itu banyak mata-mata Belanda yang mengawasi. Contoh bahasa Walian khas Malang. Tidak rumit sebenarnya untuk memahami bahasa Walian ini. Cara termudah Anda tinggal membaca kata berawal dari kalimat akhir seperti kamu dibaca umak, nakam dibaca makan, rudit dibaca tidur. Dan yang paling umum, bahasa yang digunakan masyarakat kota Malang seperti kata oyi yang berarti iyo, iya dalam bahasa Indonesia, atau sam yang berarti mas, sebutan kakak laki-laki, dan masih banyak lagi. Berikut contoh kalimat osop balikan. Arek Malang keren-keren dibaca dengan bahasa Walian kerang alam boys. Lalu contoh yang selanjutnya adalah kamu sudah makan dibaca dalam bahasa Walian umak sudah nakam. Nah, ada catatan yang perlu digarisbawahi. Tidak semua kata bisa menjadi bahasa Walian. Seperti contoh, setrika tidak mungkin dibalik menjadi akhir tes karena terlalu sulit cara membacanya. Adapun kata yang tidak secara tepat dibalik tetapi menjadi bahasa Walian seperti uklam, balikan dari kata melaku atau berjalan, karena seharusnya kan ukalem, tetapi menjadi uklam karena agar mudah diingat dan tidak sulit cara membacanya. Nah, itu tadi sekilas mengenai bahasa Walian khas Malang yang menjadi identitas keragaman budaya Indonesia sebagai contoh kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di Malang selanjutnya adalah kesenian bantengan. Sejarah bantengan. Keberadaan kesenian ini diyakini cikal bakalnya telah ada sejak zaman Kerajaan Singosari. Anggapan tersebut didasarkan pada relief yang ada di Candi Jago, Tumpang, Kabupaten Malang. Dalam candi tersebut ditemukan dua relief. Yang pertama menggambarkan sebuah pertunjukan banteng melawan seekor macan atau harimau. Sementara yang lain menggambarkan adanya tarian yang menggunakan topeng berkepala banteng. Penyajian kesenian bantengan. Dalam prakteknya, kesenian bantengan selalu diiringi oleh sekelompok orang yang memainkan musik khas bantengan dengan menggunakan alat musik berupa gong, kendang, dan lain-lain. Kesenian ini dimainkan oleh dua orang laki-laki, satu di bagian depan berperan sebagai kepala, sementara satunya lagi di bagian belakang sebagai ekornya. Menariknya, hampir selalu di setiap pertunjukan, pemain depan akan kesurupan sehingga orang di belakangnya berusaha mengikuti setiap gerakannya. Pertunjukan bantengan yang energik
semakin menarik dengan keberadaan dua macanan yang dibawakan oleh pemain laki-laki bertopeng dan berkostum layaknya harimau, biasanya kuning belang orange. Meskipun keberadaannya cenderung difungsikan untuk membantu sang banteng yang kesurupan atau menahannya bila sudah tak terkendali. Tidak jarang pula macanan juga ikut kesurupan. Apabila keadaan sudah semakin tak terkendali, hadir seorang pamong atau pawang yang memimpin dengan membawa kendali berupa cambuk. Kesenian bantengan merupakan pertunjukan cerita rakyat melawan keburukan yang diperankan dalam sosok binatang. Selain itu juga terdapat tokoh pengganggu yang memicu perlawanan semakin sengit, yaitu sosok kera yang digambarkan sebagai wujud sifat kikir dalam diri manusia. Dalam alur ceritanya, banteng dan macan akan selalu bertarung ketika bertemu. Sedangkan monyet menjadi tokoh provokator yang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Permainan ini selalu dimenangkan oleh banteng, di mana memberikan pesan moral bahwa kebaikan akan selalu mendapatkan kemenangan. Event-event bantengan. Dalam pelaksanaannya, seringkali bantengan beraksi pada event besar seperti 17 Agustusan dan Grebek Suro dengan berbagai kesenian lainnya. Di Batu, bahkan ada acara khusus yang berisi pawai bantengan yang banyak sekali jumlahnya di alun-alun Batu, yang biasanya memperingati 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Sekian dua kearifan lokal dari kota tercinta saya, Kota Malang, di mana saya bangga akan kedua budaya tersebut. Di Indonesia tentunya banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan tersebut bukan untuk ajang siapa budaya yang paling bagus, tetapi untuk dihargai sebagai perwujudan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Saya Givari Ahmad Askar Askia dari kelas 8D. Terima kasih telah menyaksikan.